Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga dari LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, akan melaksanakan uji praktek kinerja di SMK Negeri 1 Pandibatu pada materi peluang kejadian kelas 12 semester 1 secara daring. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Sehat. Semangat belajar? Semangat. Siap belajar? Ya, meskipun kita masih tatap maya, nak ya, jangan menghalangi kita untuk semangat tetap belajar menuntut ilmu, nak ya. Ya, Baiklah, sebelum belajar dimulai, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Coba Ibu minta Siti Uswatun. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Coba kalian isi link absen yang Ibu kirim di WA untuk absen kalian hari ini ya. Suara Ibu jelas? jelas Bu. Sinyal kalian di situ Start. stabil ya? Hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu notasi faktorial, apa itu permutasi, dan apa itu kombinasi. Sekarang Ibu mau ingatkan kembali, masih ingat enggak kalian dengan materi sebelumnya? Ayo, bentuk ini dinamakan apa? N faktorial. Iya, betul Malika, N faktorial. Apa itu N faktorial? N faktorial merupakan perkalian dari bilangan N alih yang turut. Iya, N faktorial itu merupakan perkalian dari N bilangan asli terurut. Didefinisikan seperti ini. Contohnya, 8 faktorial sama dengan 8 dikali 7, dikali 6, dan seterusnya sampai dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, rumus ini apa namanya? Kombinasi. Kombinasi, betul. Kombinasi apa ini? Kombinasi dari? Unsur dari N yang tersedia atau berbeda. Iya. Apa itu kombinasi? Siapa yang masih ingat? Kombinasi adalah banyak cara untuk menyusun unsur yang berbeda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutannya. Ya, benar itu, Siti Uswatun. Ini rumus apa ini? Rumus kombinasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Betul, ini rumus kombinasi dengan beberapa unsur yang sama. Berarti ingat semua ya, rumus kombinasi ini nanti dipakai untuk menentukan peluang kejadian. Untuk hari ini, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan feedback berbasis 4C, literasi, dan dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan ruang sampel, titik sampel dari suatu percobaan, menentukan peluang kejadian, memecahkan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian dengan benar, disertai sikap religius, disiplin, dan gotong royong. Apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama tentang peramalan cuaca. Misalnya jika kita akan pergi keluar rumah dan melihat cuaca di luar mendung, maka tentunya kita akan memperkirakan berapa kemungkinan terjadi hujan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita sudah mempersiapkan membawa jas hujan atau membawa payung. Manfaat yang kedua dalam perdagangan, membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, pemilik toko ingin menambah stok barang di tokonya. Tentunya, pemilik toko akan menghitung peluang barang apa sih yang laku dan laris di pasaran. Kemudian dalam penelitian, digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan atas sebuah hipotesis terkait masalah populasi. Yang kedua, digunakan untuk mengukur ketidakpastian dari hasil analisis sampel, hasil penelitian dari suatu populasi. Nah, skenario pembelajaran, karena kita menggunakan model problem based learning, ada 5 fase yang kita lalui. Fase yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Di sini nanti ada masalah, di mana kalian nanti mengidentifikasi
masalah itu ya. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di fase ini kalian nanti dibentuk dalam kelompok diskusi di ruang breakout room. Di situ nanti kalian diskusi di situ untuk menyelesaikan LKPD. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di dalam ruang breakout room tersebut, Ibu nanti masuk ke ruang diskusi kalian, melihat proses kalian diskusi. Jika di situ kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian berdiskusi di ruang breakout room, nanti kalian menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Dan fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Namanya belajar, maka ada penilaian ya. Ibu ambil penilaian, ada 3 macam penilaiannya. Penilaian yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Sampai di sini ada Paham. pertanyaan? Enggak. Tidak ada pertanyaan. Ibu lanjutkan ya. Ya. Sekarang perhatikan nih permasalahan berikut. Kemudian identifikasi. Ini gambar apa ini, Nak? Kelereng ya. Andi mengambil 1 butir kelereng dari sebuah kantong ini yang berisi 25 butir kelereng berwarna merah, 15 butir kelereng berwarna kuning, 20 butir kelereng berwarna hijau, dan 15 butir kelereng berwarna biru untuk dimainkan. Tanpa melihat warna kelereng dalam kantong tersebut, berapakah peluang Andi mengambil sebutir kelereng warna merah? Dari sini coba diidentifikasi. Ada berapa banyaknya kelereng? 75. 75. 25 butir kelereng merah, 15 butir kelereng kuning, 20 butir kelereng hijau, 15 butir kelereng warna biru. Iya. Tanpa melihat katanya di sini berapa peluang, berarti banyaknya kelereng ini berkaitan dengan banyaknya ruang sampel ya. Kemudian peluang ini, kejadian ini terambilnya kelereng ini merupakan suatu kejadian ya. Tak masalah ini akan kita selesaikan dengan menggunakan peluang kejadian. Nah, sebelum ke sana, konsep awal yang harus kalian kuasai yaitu konsep dasar peluang, yaitu pengertian percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Apa itu percobaan? Cobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil atau data. Misalnya melempar dadu atau melempar koin, uang logam. Nah, di situ akan menghasilkan beberapa kemungkinan. Kalau melempar dadu misalnya kemungkinannya nanti muncul angka 1, 2. Isinya kalau melempar uang bisa angka, bisa gambar, ya kan? Kemudian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada pelemparan sebuah dadu dilempar sekali. Sebuah dadu dilempar sekali. Nih dadunya, nih. Gambar dadu kan ini? Nah, kalau dia dilempar sekali, lihat ruang sampelnya ada berapa? Ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. banyaknya ruang sampel ada 6. sampel dimisalkan dengan S ya. Banyaknya ada 6. Nah, titik sampel itu anggota dari ruang sampel berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian tadi himpunan bagian dari ruang sampel. Di sini kejadian munculnya mata dadu ganjil. Yang ganjil mana mata dadu ganjil? 1, 3, 5. 5. 3, 5 itu ganjil ya kejadian. Kemudian kejadian munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap ini mana? 2, 4, 6. Betul, 2, 4, 6 ya. Ini ruang sampelnya, ini titik sampelnya, ini kejadiannya. Nah, itu untuk pelemparan sebuah dadu. Untuk pelemparan sebuah koin, gambarnya lihat nih, koin. Kalau dia tidak muncul angka, muncul gambar. Itu ruang sampelnya ada berapa? 2, angka sama gambar. Itu angka, S-nya tuh angka dan gambar ya. Ada berapa ini banyaknya? 2. Ada 2. Titik sampelnya berarti A dan G, betul. Kemudian kejadian muncul angka. Kalau sekali pelemparan kira-kira berapa? 1. Yaitu A ya. Kemudian kejadian muncul gambar. 1. A itu G ya. Ini
untuk 1 koin. Bagaimana kalau untuk 2 koin? Menentukan banyaknya ruang sampel jika lebih 1 koin dilempar bersamaan. Jadi 2 koin misalnya. Maka di situ kita menggunakan 2 cara. Dengan tabel logam 1 di logam 2. Diperoleh, lihat di tabelnya. Angka, gambar, gambar. Ada berapa ini? 4. Benar. 4. Dengan menggunakan yang kedua pohon faktor. Nah, untuk koin 1, ini angka, gambar. Koin 2, angka, gambar. Angka 4 diperoleh ruang sampelnya. Angka, gambar. Angka, gambar. Ada berapa ini? 4. Ada 4, benar. Ini untuk pelemparan 2 koin. Berarti dari sini ya, dengan demikian untuk 1 koin tadi berapa? NS-nya 2. Untuk 2 koin 4. Ya, berarti diperoleh pola. 1 koin 2 pangkat 1. Untuk 2 koin 2 pangkat 2. Untuk 3 koin berarti NS-nya berapa? 8. NS-nya 8. Berarti 2 pangkat berapa di situ? 3. 2 pangkat 3 diperoleh pola. Dengan demikian, untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel untuk koin itu sama dengan 2 pangkat N. Berapa banyak anggota ruang sampel untuk 2 buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan? Maka dengan menggunakan tabel diperoleh seperti ini. Ada berapa banyaknya ini? 36. 30. Jadi NS-nya 36 atau 6 pangkat 2. Itu kalau untuk dadu kenapa 6? Karena sisi dadu 6. Kalau koin tadi 2. Karena koin itu sisinya 2, angka dan gambar. Itu bedanya ya. Dari sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, kalau enggak lanjut ya. Sekarang peluang kejadian. Apa itu peluang kejadian? Peluang kejadian adalah angka yang menunjukkan terjadinya kemungkinan suatu kejadian. Misalkan suatu percobaan mempunyai ruang sampel yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian A dinyatakan sebagai berikut. Dengan PA sama dengan peluang kejadian A, NA banyaknya anggota dalam kejadian A, NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nilai peluang kejadian PA lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Untuk PA sama dengan 0, maka peluang kejadian tersebut tidak mungkin terjadi atau mustahil. Kita ambil contoh. Dalam pelemparan sebuah dadu itu ada nggak peluang munculnya mata dadu 7? Nggak ada kan? Yang ada, yang kemungkinan terjadi kalau tidak 1, 2 yang muncul. Kalau tidak 2, 3, 4 dan seterusnya ya sampai 6 ya. Kemudian PA sama dengan 1, maka peluang kejadian tersebut merupakan suatu kepastian. Contoh 1, sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah buah dadu dilempar sekali. S-nya berapa ini? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya ada berapa ini banyaknya? Ada 6. Yang ditanya peluang munculnya mata dadu faktor dari 6. Nah, misalkan di sini A itu kejadian munculnya mata dadu faktor dari 6. Faktor dari 6 itu apa saja, Nak? 1, 2, 3. 1, 2, 3, dan 6. Banyaknya ada berapa ini? Ada 4. Ya. Sehingga peluang mata dadu faktor dari 6 itu PA sama dengan NA, NS. NA-nya berapa? 4 ya? NS-nya 6 ya? Sehingga 4/6 kita perkecil, sederhanakan menjadi 2/3. Jadi peluang munculnya mata dadu adalah 2/3. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, lanjut. Contoh 2 ya. 3 koin dilempar bersamaan. Ada 3 koin dilempar bersamaan. Peluang 2 gambar adalah, ingat 3 koin, berarti di situ ruang sampelnya ada berapa ini banyaknya NS-nya? 8. Oke. Kita misalkan A sama dengan kejadian munculnya 1 angka 2 gambar. Yang mana dari sini 1 angka 2 gambar? AGG. Ya, benar. AGG, GGA, GAG. 2 gambar 1 angka. Ada berapa ini? 3. Ada 3. NA-nya ya. Kemudian yang ditanya peluang munculnya 1 angka 2 gambar, berarti PA sama dengan NA/NS. NA-nya berapa? 3 ya. NS-nya 8 ya. Sehingga kita peroleh munculnya 1 angka 2 gambar adalah 3/8.
Ada pertanyaan di sini? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, kita selesaikan masalah tadi, pengambilan kelereng nih. Andi mengambil 1 butir kelereng dari sebuah kantong yang berisi 25 butir kelereng berwarna merah, 15 butir kelereng berwarna kuning, 20 butir kelereng berwarna hijau, dan 15 butir kelereng berwarna biru untuk dimainkan. Tanpa melihat warna kelereng dalam kantong tersebut, berapakah peluang Andi mengambil sebutir kelereng warna merah? Nah, dari sini kita dari solusinya. Lihat. Tadi kelerengnya ada berapa yang merah? 25 ya? 25, Kelereng warna kuning? 15. 15, Kelereng warna hijau? 20, Kelereng warna biru? 15, Dari sini kita jumlahkan. Jumlah semua kelereng dalam kantong adalah 75. 75. Jumlah ini kita misalkan dengan NS. Banyaknya uang sampel. Yang ditanya tadi, peluang terambilnya kelereng warna merah. Kita misalkan A ini kejadian terambilnya kelereng warna merah. Kelereng warna merah berapa banyaknya? 25. 25. Jadi banyaknya kelereng warna merah kita misalkan dengan NA itu sama dengan 25. Maka peluang terambilnya sebuah kelereng berwarna merah adalah PA sama dengan NA per NS. NA-nya 25, NS-nya 70. 25. Kita perkecil ini, dibagi berapa ini? 25. 25, Peroleh 1/3. ya 1/3. Jadi peluang terambilnya sebuah kelereng berwarna merah adalah 3. Oke, bagus. Lanjut ya. Nah, sekarang kita menentukan peluang dengan menggunakan kombinasi. Ini ke hot sudah ya. Peluang kejadian dapat juga ditentukan dengan menggunakan konsep kombinasi. Lihat, ini rumus tadi kombinasi. Ini rumus kombinasi apa? K unsur Kombinasi dari K N unsur. unsur yang tersedia. Juga menggunakan rumus ini. Kombinasi dari beberapa yang memuat beberapa unsur yang Sama. Nah, kita terapkan itu ke contoh soal. Nih, gambar apa ini, Nak? Bola. Gambar bola ya. Dalam sebuah kotak ada berapa ini? 16 bola ya yang diberi nomor 1 sampai 16. Jika 2 bola diambil secara acak sekaligus, tentukan peluang terambilnya A. Kedua bola bernomor genap. Yang B, 1 bola bernomor ganjil dan 1 bola bernomor genap. Nah, dari sini, Nak, coba lihat. Banyak bola, tadi ada berapa banyak bola? 16. Benar. Dari 16 bola tadi diambil berapa? 2 ya? Secara Dua. adanya. Maka kita gunakannya sama dengan 2. Banyak ruang sampel terambilnya 2 bola dari 16 bola itu kita misalkan dengan NS. Banyak ruang sampel. Karena di sini 2 bola terambilnya 2 bola dari 16 bola, maka di sini 16 kombinasi 2. Ingat tadi rumus kombinasi? Ingat. Nah, kita Ya. terapkan di sini. Berarti di sini N-nya 16, K-nya berapa, Du? 2. Nah, ya sehingga 16 kombinasi 2 sama dengan 16 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 16 dikurang 2 faktorial. Ya, ini N-nya, ini K-nya, ini N-nya, ini K-nya. Diperoleh 16 kombinasi 2 sama dengan 16 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 14 faktorial. Ya. 16 faktorial tadi ingat. 16 kali 15 kali 14 dan seterusnya sampai Kali 1. kali Kali sampai satu. kali satu. Dibagi 2 faktorial. Berarti ini kita tulis dulu 2 faktorial. Yang 12 faktorial. 14 kali 13 kali 12 sampai kali 1. Iya. Yang ini atas yang dengan yang bawah ada sama enggak? Ada Mulai 14. dari Ya, 14. dari 14 dikali 13 dikali 12 sampai kali 1 sama dengan yang di bawah kan? Ya. Kita coret aja di sini. Karena kalau kita kalikan itu dibagi yang bawah hasilnya 1. Tinggal apa di sini? 16 kali 5 Kali per 5 2. dibagi 2. Ya, 16 kali 15 dibagi 16 kali 15 berapa? 240. 240 dibagi 2. 120. Jadi kita peroleh NS-nya itu 120. Ini baru NS-nya. Yang ditanya tadi yang A itu peluang terambilnya kedua bola bernomor genap. Jadi kita misalkan di sini A itu kejadian terambilnya kedua bola bernomor genap. Ingat tadi bola tadi ada berapa? Ada 16 kan? Dari 16 nomor ini yang genap yang mana? 2. 4, 8, 10, 12, 16. Benar sekali. Ada berapa banyaknya ini? 8. Dari 8 ini, 8 bola ke nomor genap diambil 2. Maka
Banyaknya kejadian terambilnya 2 bola dari 8 bola bernomor genap itu kita misalkan dengan NA itu 8 kombinasi 2 ya. Artinya 2 bola diambil dari 8 bola yang bernomor genap. Ingat tadi rumus kombinasi? Nah, kita terapkan di sini. Berarti 8 kombinasi 2 sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Kita peroleh 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dari sini ada yang sama tidak? Ada. Mana yang sama? 6 kali 5 sampai kali 1. Sehingga dari sini kita peroleh berapa di sini? Kita coret ya. Sama kan? 6 kali 5 itu kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan itu sama nanti kalau dibagi 1 kan kayak tadi ya. Sehingga diperoleh berapa di situ sisanya? 8 kali 7 dibagi 2. Sama dengan 8 kali 7 berapa? 56. 56 dibagi 2 28. 28. Benar sekali. Sehingga di sini diperoleh 8 kombinasi 2 sama dengan 28. Yang ditanya tadi terambilnya 2 bola bernomor genap sehingga PA sama dengan NA per A-nya berapa? 28 28. 120. 120 sehingga ini kita perkecil menjadi pembilang dan penyebut dibagi 4 menjadi 7 per 30. Ini jadi diperoleh peluang terambilnya kedua bola bernomor genap adalah 7 per 30. Dari sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, lanjut ya. Sekarang yang B. Yang B tadi pertanyaannya apa? Peluang terambilnya 1 bola bernomor ganjil dan 1 bola bernomor genap. Ya. Kita misalkan berarti di sini B itu adalah kejadian terambilnya 1 bola bernomor ganjil dan 1 bola bernomor genap. Ingat tadi bola tadi nomornya dari nomor 1 sampai 16. Dari nomor 1 sampai 16 itu ada berapa ini nomor ganjil? 8. Ada berapa nomor genapnya? 8. Ada 8. Berarti di sini banyaknya kejadian terambilnya 1 bola bernomor ganjil dan 1 bola bernomor genap adalah kita misalkan banyaknya ini apa? NB ya. NB sama dengan 8 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1. ya, 8 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1 sama dengan 8 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 8 dikurang 1 faktorial ya dikali 8 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 8 kurang 1 Faktorial. ya sama dengan nih 8 faktorial dibagi 1 faktorial 8 kurang 1 7 ya. Kemudian Ya. dikali 8 faktorial ini 1 faktorial 8 kurang 1 juga tuh 7 faktorial. Sama dengan nih kali 3 ini ketinggalan Ibu. Ini kali 3 enak ya. Nah, kali 2 kali 1. Ini yang sama kita coret kayak tadi karena ini bagi ini 1. Kemudian yang ini sama dengan yang bawah kan kita coret juga. Ini karena ini dibagi juga 1. Sehingga tinggal berapa di sini? 8 Dikali 8 kali 8. 8 kali 8 berapa? 64. 64 ya. Kita peroleh 8 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1 60. 4. Itu untuk NB-nya ya banyaknya kejadian terambilnya 1 bola dan bernomor ganjil dan 1 bola bernomor genap. Yang ditanya tadi peluang terambilnya 1 bola bernomor ganjil dan 1 bola bernomor genap. Berarti di sini PB karena tadi dimesekan dengan B ya. Ya. Sama dengan NB per NS. NB-nya dapat berapa di sini? 64. 64 NS-nya 120. kita perkecil menjadi pembilang dan penyebut dibagi 8 menjadi 8 per 15. 8 per 15. Jadi diperoleh peluang terambilnya 1 bola bernomor ganjil dan 1 bola bernomor genap adalah 8 per 15. Dari sini ada pertanyaan? Enggak ada. Ada. Jelas? Kalau jelas kita ke diskusi kelompok. Ibu bagi nanti ke kelompok ya, ke ruang breakout room. Nah, ada 3 permasalahan. Ini 1, yang ini 2, masalah 2 ya. Kemudian ini masalah 3. Ini stop dulu.
Silakan kalian berdiskusi ya. Ibu share dulu LKPD-nya ya. Iya, Bu. Iya. Kelihatan. Perhatikan LKPD-nya. Ada 3 masalah di situ. Kalian perhatikan petunjuknya, pengisiannya. Di situ ada dengan jelas kan. Kemudian nih apa yang ditanyakan dari soal. Kemudian diisi di sini. Di kotak ini diisi ya. Ya, LKPD kan udah Ibu kirim, udah di print kan? Sudah. Nah, boleh ditulis di sini nanti, boleh kalian tulis di buku tulis kalian, tapi ditulis yang rapi ya nanti ya. Nah, kalau ada kesulitan, silakan kalian tanyakan ke Ibu atau buka bahan ajar yang sudah Ibu kirim, di situ banyak contohnya. Atau kalian buka di internet silakan. Semuanya ada langkah-langkahnya, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Nah, ada semuanya kan? Silakan. Ibu pindah ke ruang sebelah dulu ya. Langsung aja kita diskusi tentang masalah 1. Ini kita mengisi kotak-kotak tabel. Yang pertama suruh tentukan peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9 dan kurang dari 5. Misal Yang A, perbuatan A, kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9, maka A sama dengan 3,6, 4,5 sama dengan 4, PA, NA dibagi NS sama dengan 4 dibagi 36, sama dengan 1 dibagi 9. Hasilnya 1/9. Ada yang sama? Enggak, sama. Lanjut bagian B. Kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu kurang dari 5, maka B sama dengan 1,1. Apa sama? Anu itu udah coba lihat tuh di WA. Kirim, coba kamu lihat. Yang masalah 2 sama masalah 3. Samain. Lid, mau tanya, itu yang ruang sampelnya berapa aja? Yang kotak itu kah? Bawahnya. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, Pelan-pelan. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Ada lagi? Hasil akhirnya 36, benar? Ibu Ya. pindah ke ruang sebelah dulu ya. Iya. Misalkan B kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu kurang dari 5, maka B sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1, NB-nya sama dengan 6, PB sama dengan NB per NS, PB sama dengan 6 per 36, diperkecil menjadi 1/6. Jadi peluang munculnya jumlah kedua mata dadu kurang dari 5 adalah 1/6. Oke, Ibu pindah ke kelompok sana dulu bentar ya. Ke Catherine dulu. Pak Catherine, sampai masalah berapa Catherine? Enggak, Bu. Masalah 3 kah? Coba masalah 3 gimana? Ada masalah di masalah 3? Ada. Cari dulu kombinasinya ya di situ ya. Kombinasinya dari 4 diambil 10, berarti di situ 10 kombinasi 4 ya. Ya. Ya, silakan. Gimana, Dip? 10 faktorial dibagi 4 faktorial, Bu. Oke, hasil akhirnya berapa, Dip? Yang PA itu loh. 200. 210. Enggak, yang terakhir itu loh. Paling akhir. Punya Catherine, kalau sudah sama coba di-share dengan Lita di lewat WA, silakan. 3/7. Yang terakhir kan? 3/7. Sudah. Selesai? Sudah, Bu. Selesai semua ya? Sudah. Kita tunggu temannya ya. Gimana kelompok 1 selesai semua? Sudah. Ya, kalau Sudah, Bu. sudah kita ke ruang utama ya. Presentasikan hasil kalian, siapa yang mewakilinya, silakan. Ya, udah, oke. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah, silakan kelompok 1 siapa yang mewakili untuk presentasi? Malika. Ya, silakan Malika kalau mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang berjumlah 4 orang. Yang pertama Siti Uswatun Hasanah, kedua Renita, yang ketiga Khairul, dan yang keempat saya sendiri. Kelompok 1, masalah 1, 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang A, munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. B, munculnya jumlah kedua mata dadu kurang dari 5. Tabel pelemparan 2 buah dadu yang dilemparkan bersama 1 kali. Dadu 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, sampai 6,6. Dari tabel diperoleh ruang sampel dengan 36.
Misalkan A sama dengan kejadian muncul jumlah mata dadu sama dengan 9, maka A sama dengan 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, NA-nya sama dengan 4, PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 36, sama diperkecil menjadi 1/9. Jadi peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9 adalah 1/9. Misalkan B, kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu kurang dari 5, maka B sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1, NB sama dengan 6, PB sama dengan NB per NS, PB sama dengan 6 per 26, diperkecil menjadi 1. Jadi peluang munculnya jumlah kedua mata dadu kurang dari 5 adalah 1/6. Sekian dari kelompok 1, apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok lain ada pertanyaan? Enggak. Nah, kok 2 coba silakan. Doni. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjumlah 3 orang, Riki Hidayat, Doni Plastio, dan Fatimah. Ahmad memiliki tas yang berisi bola warna-warni. Tas tersebut berisi 30 bola warna biru, 30 bola warna merah, dan 15 kuning, dan 15 bola warna hijau. Jika Ahmad ingin mengambil sebuah bola secara acak untuk dimainkan, tentukanlah A. Peluang terambilnya bola warna biru, B. Peluang terambilnya bola warna merah, C. Peluang terambilnya bola warna kuning. Banyak bola warna biru 30 buah, banyak bola warna merah 30 buah, banyak bola warna kuning 15 buah, banyak bola warna hijau 15 buah. Jumlah seluruh bola NS sama dengan 90. Misalkan A. Kejadian terambilnya bola warna biru, maka NA sama dengan 30. Misalkan B. Kejadian terambilnya bola warna merah, maka NB sama dengan 30. Misalkan C. Kejadian terambilnya bola warna kuning, maka NC sama dengan 15. Peluang terambilnya sebuah bola berwarna biru PA sama dengan NA per NS sama dengan 30/90 sama dengan 1/3. Peluang terambilnya sebuah bola warna merah PB sama dengan NB per NS sama dengan 30/90 sama dengan 1/3. Peluang terambilnya sebuah bola berwarna kuning PC sama dengan NC per NS sama dengan 15/90 sama dengan 1/6. Demikian presentasi dari saya. Ya, jawabannya benar. Lanjut kelompok 3. Silakan siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Koy Ramadhani, Maulita Sari, dan Rizal Fianur Iso. Masalah 3. Anissa mengambil 4 pulpen sekaligus dari sebuah tas yang berisi 10 pulpen yang terdiri dari 4 buah pulpen berwarna biru dan 6 pulpen berwarna hitam. Berapakah peluang terambilnya 2 buah pulpen berwarna biru dan 2 buah pulpen berwarna hitam? Penyelesaian, banyak cara mengambil 4 buah pulpen dari 10 buah pulpen adalah NS sama dengan 10 kombinasi 4. 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial bagi 4 faktorial kali 10 kurang 4 faktorial. 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 bagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040 dibagi 24 sama dengan 210. Misalkan A, kejadian terambilnya 2 buah pulpen warna biru dan 2 buah pulpen warna hitam. Banyak kejadian terambilnya 2 pulpen warna biru dari 4 pulpen warna biru. NA1 sama dengan 4 kombinasi 2. 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 bagi 2 kali 1 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Banyak kejadian terambilnya 2 buah pulpen warna hitam dari 6 pulpen warna hitam adalah NA2 sama dengan 6 kombinasi 2. 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 kurang 2 faktorial. 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial. 6 kombinasi 2 sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kombinasi 2 sama dengan 6 kali 5 dibagi 2 kali 1 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Sehingga diperoleh banyaknya kejadian terambilnya 2 buah pulpen warna biru dan 2 buah pulpen warna hitam adalah NA sama dengan NA1 kali NA2 sama dengan 4 kombinasi 2 kali 6 kombinasi 2 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 39. Sehingga peluang terambilnya 2 buah pulpen warna biru dan 2 buah pulpen warna hitam adalah PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 90 per 220. 210 dibagi 30 sama dengan 3 per 7. Jadi peluang terambilnya 2 buah pulpen biru dan 2 buah pulpen warna hitam adalah 37. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat dulu, kita analisis dulu sama-sama ya. Coba lihat dari awal. Dari 10 pulpen warna biru dan warna hitam diambil 4 pulpen sekaligus ya.
Dari 10 itu 4 warna biru dan 6 warna hitam. Maka di situ untuk NS-nya punya Lita ini kelompoknya dengan Catherine ini NS-nya 10 kombinasi 4 benar. Dari 10 yang ada diambil 4 benar ya. Berarti 10 faktorial, 4 faktorial dikurang 10 faktorial kurang 4 ya, diperoleh ini benar 5040 dibagi 24 benar sama dengan 2000. Ya ini NS-nya benar. Lanjut NA-nya punya dia NA-nya dari 4 pulpen warna biru diambil 2 berarti 4 kombinasi 2. Ini diuraikan ya. 4 kombinasi 2 benar ini dapatnya ya 4 faktorial 2 faktorial 4 kurang 2 faktorial betul. Dapatnya 12 bagi 2 benar dapat 6. Benar nih. Kemudian dari 6 yang warna biru diambil 2. Maka di sini 6 kombinasi 2. Diperoleh berapa ini punya faktorial tadi? Berarti 6 faktorial ya. Dapatnya 6 kali 5 30 bagi 2 benar ya dapat 15 sehingga NA-nya untuk semuanya kejadian terambilnya 2 pulpen warna biru dan 2 pulpen warna hitam ya 4 kombinasi 2 dikali 6 kombinasi 2 benar 6 dikali 15 90 ya betul. Sehingga peluangnya itu NA per NS NA-nya tadi berarti 90, NS-nya 210. 90 per 210 jadi diperkecil ya dibagi 30 masing-masing dapat 3/7 benar. Yang lain ada tanggapan atau sama? Sama. Sama. Oke kalau sama terima kasih untuk yang sudah prestasi. Aplaus semuanya. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan dan sudah kalian diskusikan ya bersama-sama tadi, apa yang dapat kalian simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Coba Siti. Ya, Bu. Kesimpulannya adalah yang pertama, pengertian dari ruang sampel yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk menentukan peluang kejadian menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan PA peluang kejadian A, NA banyaknya anggota kejadian A, NS banyaknya anggota ruang sampel. Nilai peluang kejadian lebih dari sama dengan 0, PA kurang dari sama dengan 1. PA sama dengan 0, maka peluang kejadian tersebut tidak mungkin terjadi atau mustahil. PA sama dengan 1, maka peluang kejadian tersebut suatu kepastian. Peluang kejadian dapat juga ditentukan dengan menggunakan konsep kombinasi. Ya, benar sekali. Jadi yang namanya ruang sampel itu himpunan semua hasil dari suatu percobaan. Kemudian titik sampel itu anggota-anggota dari ruang sampel. Yang namanya kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang kejadian apa? Angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian. Menentukan suatu peluang kejadian yaitu banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Misalnya peluang kejadian A, maka PA sama dengan NA per NS, di mana PA sama dengan peluang kejadian A, kemudian NA-nya banyaknya kejadian A dan NS-nya banyaknya anggota ruang sampel. Nilai dari peluang kejadian itu atau PA lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1 ya. Untuk PA sama dengan 1 berarti peluang kejadian tersebut pasti. Kalau untuk PA sama dengan 0 berarti kejadiannya mustahil. Peluang kejadian juga dapat ditentukan menggunakan kombinasi. Kombinasi di sini digunakan untuk menentukan banyaknya ruang sampel dan menentukan banyaknya kejadian. Dari apa yang sudah kita pelajari, bagaimana pembelajaran hari ini, Reza? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apa aja yang kita pelajari sebagai refleksi kita? Belajar tentang menentukan ruang sampel, titik sampel, suatu percobaan, peluang kejadian, menyelesaikan masalah berkaitan dengan peluang kejadian. Ada kesulitan tidak, Nak? Tidak. Ya, Bu. Tidak ya. Nah, kalau tidak, sekarang Ibu ada soal. Nah, ada 3 soal ini. Kalian kerjakan secara individu, nanti dikumpul ke WA Ibu ya. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Kemudian yang hasil diskusi tadi, kalian kumpulkan tetap ya untuk nilai kalian. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, kita belajar tentang frekuensi, harapan, dan komplement suatu kejadian. Ya. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Untuk pertemuan hari ini kita juga sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya, menambah Ibu untuk kalian, Amin. dan kita berjumpa di pertemuan berikutnya tentang frekuensi harapan dan komplement peluang kejadian ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.